Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita kembali mengkulik tanya jawab kurikulum merdeka. Sekarang di pertanyaan mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD. Ini alasannya adalah karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Ya, jadi karena anak SD ini masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik dan komprehensif, namun belum detail. Jadi ini penyatuan IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Jadi outputnya seperti itu, belum dipisahkan. Mengapa IPAS mulai diajarkan di kelas 3? Jadi IPAS ini diajarkan di kelas tersebut untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Jadi lingkungan alam maupun sosial. Jadi nanti di kelas SD itu sudah pasti lewat kurikulum yang lama tidak ada ya IPA. Di kurikulum yang baru kelas 3 itu sudah ada IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pendekatan ya masih tematik tetap digunakan, tetapi tidak menjadi kewajiban. Nah, ini dia ya, tidak menjadi kewajiban. Kenapa? Karena ada beberapa pendekatan lain yang sesuai karakteristik dari sekolah. Nah, di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan. Nah, kenapa? Karena akan terwadahi melalui mata pelajaran seni ya, jadi lebih detail lagi. Tidak ada keterampilan umum ya, tetapi ada beberapa pilihan keterampilan seni. Yang berubah di SMP, nah ini pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib ya, kalau yang kurikulum lama itu adalah pilihan. Dan prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni. Nah, ini ada pilihan-pilihannya ya, musik, tari, rupa, dan teater. Sekarang di SMA kenapa tidak ada peminatan di kelas 10 ya? Peserta didik perlu menguatkan kembali, perlu ada penguatan ya sebelum mengambil keputusan ya. Jadi penguatan ini untuk mematangkan secara psikologis ketika mereka sudah di SMA ya, bukan di SMP. Peserta didik dapat menggunakan waktu 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan di satuan pendidikan. Nah, itu pentingnya ya, pengenalan, dan bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan orang tua wali atau guru bimbingan konseling pada saat di SMA. Iya, benar sekali, karena kehidupan belajar di SMP dan SMA itu berbeda, bukan seperti satu jenjang berkelanjutan yang terikat langsung, tetapi ada pemusatan-pemusatan bidang-bidang studi tertentu, dan keterampilannya pun juga lebih meningkat ya. Namun demikian, apakah masih ada tetap penjuruan? Itu mapel kelompok pilihan dapat dipilih di kelas 11 dan 12 sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentunya dengan bantuan guru konseling, bimbingan konseling. Nah, jadinya apakah ada jam pelajaran khusus untuk bimbingan konseling? Itu bimbingan konseling memang memegang peranan penting ya, tetapi tidak ada mata pelajaran khusus. Dapat berkonsultasi pada hari-hari sekolah di luar jam kelas. Nah, seperti itu yang terjadi di kurikulum merdeka jenjang SD, SMP, dan SMA, perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini akan lebih mendalam dan lebih masuk lagi kepada jenjang perguruan tinggi ya, di kelas 12, lalu di vokasi ya, di kelas-kelas khusus lainnya. Kita akan kulik di pertemuan berikutnya. Terima kasih.